meninggal dunia, maka Rasulullah tidak menentukan siapa siapa pengganti daripada Rasulullah untuk meneruskan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Al-Quran, tentang sejarah Rasul. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak memberikan isyarat siapa penggantinya, apakah dari golongan Ansor apa dari Muhajirin. Akan tapi tanda-tanda itu telah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Ansor dan Muhajirin sudah mulai agak pecah. Ini sesuai dengan tadi kami sampaikan tipis, bahwasanya umat mau nanti Muhammad tidak akan bersatu. Umat mau nanti di akhir zaman tidak akan bersatu, satu agama, satu akidah, akan tapi nanti di akhir zaman akan pecah, saling menyalahkan, saling membenarkan, saling menyalahkan, saling membenarkan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, belum Rasulullah dikafani, belum dikubur Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW antara Ansor, orang yang menolong kepada Muhajir, dengan Muhajir, orang yang datang dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, sudah mulai pecah. Sudah mau Ansor sudah mau bikin khalifah penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Ansor itu mau mendirikan khalifah, mau mendirikan siapa pengganti Rasulullah. Kata Ansor, akulah yang hak untuk ganti Rasulullah, penerus daripada risalah Nabi. Kenapa? Karena Ansor mempunyai satu, akulah yang membantu Rasulullah. Akulah yang membantu orang yang datang dari kota Madinah, dari kota Mekah Al-Mukarramah. Akulah yang hak. Silakan duduk sedikit, duduk kasihan sedikit. Allahu Akbar. Oi. Semangat. Es manis dibagi. Lupa aku di tas. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Dan nggak boleh di masjid. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, maka Ansor sudah berkumpul di sini untuk mendirikan satu khalifah ganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian sampai 3 hari datanglah salah satu daripada sahabat Rasulullah, yaitu Zaid, orang yang Zaid yang menulis Al-Quran, Zaid bin Hurais, tentang kalam Allah, menyampaikan ya Abu Bakar, orang Ansor sudah berkumpul di tempat Saqifah. Ini Saqifah namanya. Saqifah. Ya Abu Bakar, Rasulullah belum dikafani, Ansor sudah mendirikan satu khalifah. Sekarang berkumpul di situ daerah, di situ tempat yang namanya Saqifah. Kemudian dengan kabar sampai kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, kepada Utsman, kepada Tolhah. Kemudian berangkatlah Rasulullah, berangkatlah Abu Bakar dari masjid, langsung datang ke sini. Ternyata di sini sudah mau bentuk sebagai khalifah, mau bentuk seseorang sebagai khalifah daripada Ansor dan Muhajirin. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq? Kita musyawarah bersama. Siapa yang sering dipanggil oleh Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang Muhajirin. Benar, orang Ansor orang yang menolong kepada orang Islam. Ansor orang yang menolong kepada Rasulullah. Ansor orang yang menolong kepada orang yang datang dari kota Mekah Al-Mukarramah. Akan tapi kata Rasulullah, kata Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, akan tapi orang yang selalu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah sampai menegakkan agama Islam di kota Mekah Al-Mukarramah, pada saat itu Islam belum seperti sekarang. Tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar Siddiq, karena paling sepuh Abu Bakar Siddiq. Kedua, orang yang menemani perjalanan hijrahnya Rasulullah, orang pada ketakutan keluar dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang menemani adalah Abu Bakar Siddiq. Yang menjadi imam pertama ketika Rasulullah sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sampai 3 hari 3 malam berada di Gua Sur, yang menemani Rasulullah SAW apa Muhajirin, Ansor? Muhajirin, Abu Bakar. Muhajirin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan kesepakatan para sahabat Rasulullah, setelah diungkapkan rasa cintanya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, saking dekatnya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, lalu dengan kesepakatan Ansor dan Muhajirin, diangkatlah satu khalifah setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan kesepakatan Ansor, semua penduduk kota Madinah, dulu tidak seperti ini, Bu. Kota Madinah dulu itu bersuku-suku.
Di suku di sana yang tadi kita ke sana di daerah Kuba itu suku lain. Di Kurma yang tadi ke sana itu suku lain. Jadi bersuku-suku semuanya. Jadi semuanya sepakat bahwasanya orang yang dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar, yang menjadi imam pertama ketika Rasulullah sakit Abu Bakar. Orang yang iman pertama kepada Rasulullah Abu Bakar. Orang yang menemani perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah Abu Bakar. Dengan kesepakatan para sahabat Rasulullah, maka diangkatlah satu khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibawalah Abu Bakar ke tengah-tengah itu yang sekarang dijadikan tempat taman. Maka di sana Nabi kita Muhammad Abu Bakar Siddiq dilantik oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, ada satu perkataan Abu Bakar yang sangat menyentuh hati para sahabat Rasulullah. Ketika kamu diangkat oleh para sahabat Rasulullah sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menyampaikan, ya sahabatku Ansar dan Muhajirin, aku sudah diangkat sebagai khalifah pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada yang perlu saya pesankan, kata Abu Bakar. In asantum fa'ainuni, kata Abu Bakar. Jika aku benar menjalankan agama Allah, di kota Abu Bakar ketika dilantik sebagai khalifah pertama, jika aku benar menjalankan agama yang Allah berikan kepada Rasulullah, jika aku benar menjalankan amal yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, maka bantulah aku untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi. Jika aku benar menyampaikan kalamullah, menyampaikan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah, maka bantulah aku untuk menegakkan kalimat tauhid dimanapun, bukan hanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Percakapan seorang yang sangat bijaksana. Jika aku benar menjalankan agama Allah, maka bantulah dan bantulah. Akan tapi sebaliknya, jika aku salah menjalankan agama Allah, salah dalam akidah, salah dalam sejarah, maka tegurlah aku. Subhanallah, ini orang yang bijaksana. Perkataan Abu Bakar, jika aku benar menjalankan agama Allah, maka bantulah aku. Tapi jika aku salah menjalankan agama Allah, menyampaikan kalamullah kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, maka bantulah aku untuk menegurku sendiri. Bukan orang lain yang menegur aku, tapi sahabat-sahabatku yang ada di sini. Itu hak untuk menegurku. Ini orang yang sangat bijaksana. Abu Bakar, seorang Abu Bakar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu sebagai khalifah pertama dilantik di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi di depan kita ini yang terkenal dengan Saqifah. Saqifah itu tempat pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang kedua, di sini di kota Madinah Al-Munawwarah, kalau bis 1 tadi sudah kami sampaikan. Ini ada yang bis 2 di kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sahabatnya, mulai dari Ansar sampai ke Muhajirin. Maka para sahabat Rasulullah dihargai oleh Rasulullah. Tiap-tiap permintaan para sahabat Rasulullah selalu ditepati oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain apa? Di sana kita kesal nanti ada masjidnya Ali, ada masjid Abu Bakar, kemudian ada masjidnya Umar, kemudian ada masjid Umamah. Itu salah satu tempatnya para sahabat Rasulullah. Itu semuanya didirikan masjid tahun 162 Hijriah yang dibangun oleh kerajaan Turki Utsmani sampai sekarang masih ada. 1 Masjid Ali, 2 Masjidnya Umar, 3 Masjid Abu Bakar, 4 Masjid Umamah sampai sekarang masih ada. Kenapa? Tanda cintanya Rasulullah kepada sahabat Rasulullah. Abu Bakar, kenapa di sana Abu Bakar punya masjid, sedangkan dengan Masjid Nabawi sangat dekat. Kemudian Sayyidina Ali punya masjid di sebelah kanan kita. Kenapa? Tidak sana kok sangat dekat antara masjid Rasulullah dengan masjidnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Itu saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap ada musyawarah selalu datang ke tempatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al-Quran datang dari Allah yang perlu dijelaskan oleh Rasulullah, datang Rasulullah kepada tempatnya para sahabat. Tidak selalu di Nabawi, tidak. Sampai di sana tadi kami cerita Masjid Ijabah, di sana pun Al-Quran pun turun. Jadi posisi kota Madinah Al-Munawwarah, lokasi Madinah sekitar Masjid Nabawi, tempat turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tempatnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu
waktu kami minta ibu dan bapak ini meskipun capek, kami ajak ibu dan bapak ke sana biar tahu tempatnya. Salah satu tempat-tempat bersejarah di mana Abu Bakar di punya masjid, di mana masjidnya Sidina Ali dan di mana masjidnya Umamah. Dan sedikit kami akan cerita nanti di sana di Masjid Umamah apa artinya Umamah, kenapa Abu Bakar mendirikan masjid di sini. Insyaallah kami